Ini kan sudah mulai ada perluasan wilayah rohani. Kamu ngecek, terus ada ide baik lagi untuk energi surga. Sampai di sini ini benar-benar membuat Tuhan nyaman dan Tuhan sampai ketinggalan dohir. Dohir dan tidaknya ini kan persiapan energi yang ada di bawah. Kalau ini tidak dipersiapkan ya sulit Tuhan untuk. Nah, salah satunya sekarang ini ya Tuhan juga berusaha untuk bekerja bagaimana diri mereka bisa dohir di perkampungan surga. Jadi bekerja membangun surga secara rohani sekarang harus mulai bekerja. Jalil sudah mulai bekerja, Cak Nurma sudah mulai mengembangkan powernya di tempat-tempat kita kerja sampai ke seluruh alam. Terus 5 nominasi terus bekerja, karena 5 nominasi ini kan juga mengiringi umat untuk sampai kepada Tuhan. Nah, ini harus bekerja semuanya, staf-stafnya yang di posisi seperti ini. Kita terus melakukan seperti ini sama juga membuat Tuhan bekerja. Sebenarnya kalau kita mau kreatif, pas ini diumumkan di SAS, teman-teman langsung bagian diri ya, bagian Tuhan, bagian yang lain yang masuk di dalam diri langsung bersinar. Terus juga membuat Tuhan bekerja di sana. Jadi tidak nunggu ada komando. Setiap saatnya kalian bisa melihat keadaan perkampungan surga di sini. Atau setelah itu melihat alam-alam yang sudah diciptakan Tuhan, sudah dalam keadaan stabil atau belum. Dan pembangunan surga bisa juga di sana. Di sana juga ada timnya. Nah, kalian yang bisa mengaktifkan, nah ini yang dimaksud kalian masuk dalam memasrahkan dirinya kepada Tuhan untuk membuat Tuhan bekerja. Mungkin selama ini kita bingung bagaimana membuat Tuhan bekerja. Apa hanya mengaktifkan bagian dirinya Tuhan yang sudah masuk di dalam diri kalian seperti itu? Padahal itu masih terus berkembang. Lagi-lagi kembali kepada kreasi masing-masing orang. Ketika ada ide seperti itu, maka hanya Tuhan ingin bekerja dan memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja. Dan konsep-konsep yang ada di dalam raga menjadi aktif. Ketika kamu membuat Tuhan bekerja, tanpa sadar kamu sudah mengaktifasi konsep-konsep Tuhan yang ada di raga. Mau ngapain, kan bisa ngobrol enak, dan Tuhan tidak posisi di alam fana, tapi ini sudah menjadi alam keabadian. Nah, makanya Tuhan nggak bisa dohir karena belum ada persiapan di masing-masing orang yang percaya minimal Tuhan itu bisa dohir kepada semuanya, terus mempersiapkan energinya. Nah, salah satu mempersiapkan energi Tuhan, salah satunya menjadikan diri tempat bekerjanya Tuhan. Itu salah satu. Nah, harapan saya ketika nanti dohir, saya juga kepingin ngobrol sama Tuhan. Artinya mau dikemanain inaugurasi akhir zaman ini. Karena di konsep itu kan konsepnya Tuhan dan konsepnya raga, ya itu kan bertemu. Gimana caranya konsep ini bisa berkonsep menjadi konsep yang terbaik untuk inaugurasi akhir zaman kelak. Itu makanya langkah awal bagaimana Tuhan bisa dohir, atau minimal kamu sudah merasakan ketuhananmu dan kamu
yakin dan beriman dengan ketuhananmu, maka ini akan memudahkan kamu menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan ide-idenya untuk generasi zaman ini. Ya, terus bekerja dan bekerja. Coba dalam waktu 24 jam itu kamu hitung seberapa dirimu sudah menawarkan dirimu untuk tempat bekerjanya Tuhan. Coba itu dievaluasi. Saya yakin kalau kalian sudah mulai menghitung-hitung dirimu untuk tempat bekerjanya Tuhan, maka ini saya yakin keabadian energi keabadian itu akan muncul segera, karena kamu sendiri sudah membiasakan Tuhan bekerja pada dirimu. Ya kayak begitu kayaknya. Kalau kepingin salah satu awal, kalau dengan kata-kata inaugurasi, memang dalam pola pikir di kita, memang akhir zaman tidak harus berakhir dengan sebuah kehancuran, karena pola kita kalau seperti itu sama juga memberikan proposal kepada Tuhan. Makanya perlu di kita persepsi hari akhir itu bukan sebuah kehancuran. Wong ini untuk kerinduan Tuhan kepada ciptaan. Wong ini berupa permintaan maaf Tuhan atas sistem-sistem yang sudah terlanjur berlaku di dunia. Nah, maka kita harus mempunyai pola seperti itu. Dan kalau kita kepingin salah satu yang membuat Tuhan bisa nyaman di sini, salah satunya kamu punya pola pikir seperti itu. Terus kedua, kamu menjadi supportnya para Tuhan untuk bekerja di alam. Mengapa saya katakan support? Ketika kamu tidak berpikir tentang pembenahan alam, maka Tuhan tidak bekerja pada dirimu. Nah, ketika Tuhan tidak bekerja pada dirimu, berarti kamu tidak memberikan support kepada Tuhan. Tuhan ingin bekerja orang-orang yang mempunyai pola pikir yang sama kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya pola pikir yang sama Tuhan, maka Tuhan sulit untuk bekerja. Nah, itu kita menjadi support agar ini semuanya bisa terwujud. Nah, yang ketiga, kita mewujudkan cita-cita Tuhan atau petugas-petugas Tuhan yang mempunyai inisiatif yang baik. Diri kita selalu ada hawa-hawa surga, itu juga penting. Hawa surga di sini adalah ketika kamu sudah menjalankan 5 konsep dasar, itu hawa surga. Terus hidupmu selalu bermanfaat bagi orang lain, itu hawa surga. Kamu bekerja begini ini tidak minta pujian dari yang lain, itu hawa surga. Dan apa yang kita lakukan semuanya ini dengan senang hati, membuat orang senang, kita senang, itu adalah hawa surga. Nah, cara mempertahankan seperti itu. Harapan kedepannya kita semuanya yang ada di sini, syukur-syukur sealam semesta mempunyai pola pikir yang sama. Karena ini penting kita untuk mengajukan proposal hari akhir. Kalau kita nggak punya pola pikir yang sama, kita berpikir bahwa hari akhir harus dengan sebuah kehancuran, maka yang terjadi adalah Ana Indarwani Adibi, saya tergantung persangkaan baku tentang saya. Nah, kita jangan mempersangkakan hari akhir itu penuh dengan kehancuran, tapi kita mempersangkakan hari akhir itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerinduan, penuh dengan kesejahteraan. Nah, kalau rasa ini selalu kita bawa, ya mudah-mudahan dunia ini menjadi indah, dunia ini menjadi nyaman. Kita nggak perlu pindah ke planet yang lain. Kalau kita sudah pindah ke planet yang lain, orang ini belum mengerti tentang bumi. Bumi
itu sebenarnya adalah awal diciptakannya memang adalah sebuah surga untuk siapapun yang bertempat tinggal di bumi. Orang-orang yang ada di bumi kan adalah penduduk pilihan. Ya, bersyukurlah ketika kamu sudah dipilih Tuhan untuk bertempat tinggal di bumi. Harusnya kalau kita menyadari akan hal itu, harusnya hawa surga harus kita pancarkan di sekeliling kita. Seperti itu. Betul, rasakan dengan rasa senang apa yang kamu lakukan ini membuat orang lain senang, semua serba senang. Ini maka dunia ini akan tidak berakhir seperti pola pikir kebanyakan orang. Yang membuat dunia ini hancur karena perbuatan manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah atau perbuatan manusia. Harusnya firman ini harus disadari oleh manusia-manusia atau ciptaan yang lain. Dan manusia kan pembuat penyebab bencana yang lebih besar. Makanya hari akhir ini menjadi rusak itu karena manusianya. Seperti yang saya katakan tadi, kehancuran ada di tangan manusia, kebaikan ada di tangan manusia. Maka jangan membuat dunia ini hancur. Sayangi alam, alam punya jiwa, alam pun bisa marah. Maka sayangi alam, jangan pernah mengeksploitasi alam. Seperti itu, manusia harus menyayangi alam.